Selamat siang menjelang sore Pak Haryo dan teman-teman. Kami dari kelompok 7 akan membahas tentang psikologi forensik. Kelompok kami terdiri dari Michael Alessandro dengan NIM 21E10032. Kemudian ada Theodora Vanessa dengan NIM 21E10033. Kemudian ada saya, Evelyn Nadia Kristina Putri dengan NIM 21E10034. Dan yang terakhir ada Jovita Felicia dengan NIM 21E10035. Pasal 56 membahas tentang hukum dan komitmen terhadap kode etik. Pertama, psikologi forensik adalah bidang psikologi yang berkaitan dan atau diaplikasikan dalam bidang hukum khususnya peradilan pidana. Kedua, ilmuwan psikologi forensik melakukan kajian atau penelitian yang terkait dengan aspek-aspek psikologis manusia dalam proses hukum, khususnya peradilan pidana. Psikolog forensik adalah psikolog yang tugasnya memberikan bantuan profesional psikologi berkaitan dengan permasalahan hukum, khususnya peradilan pidana. 3. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang menjalankan tugas psikologi forensik wajib memiliki kompetensi sesuai dengan tanggung jawab yang dijalaninya, memahami hukum di Indonesia, dan implikasinya terhadap peran, tanggung jawab, wewenang, dan hak mereka. Keempat, psikolog dan atau ilmuwan psikologi menyadari adanya kemungkinan konflik antara kebutuhan untuk menyampaikan informasi dan pendapat dengan keharusan mengikuti hukum yang ditetapkan sesuai sistem hukum yang berlaku. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi berusaha menyelesaikan konflik ini dengan menunjukkan komitmen terhadap kode etik dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi konflik ini dalam cara-cara yang dapat diterima. Oke, selanjutnya kita membahas pasal 57 kompetensi. Pada ayat 1 ini terdapat pengertian praktik psikologi forensik, yaitu penanganan kasus psikologi forensik, terutama yang membutuhkan keahlian dalam pemeriksaan psikologi seorang yang terlibat kasus peradilan pidana, dengan tujuan membantu proses peradilan dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Pada ayat 1 ini juga terdapat psikologi dan atau ilmuwan psikologi yang melakukan praktik psikologi forensik harus memiliki kompetensi sesuai dengan standar psikologi forensik, memahami sistem hukum di Indonesia dan mendasarkan pekerjaannya pada kode etik psikologi Indonesia. Pada ayat 2 terdapat ruang lingkup psikologi forensik yang meliputi pelaksanaan asesmen, evaluasi psikologis, penegakan diagnosa, konsultasi dan terapi psikologi, serta intervensi psikologi yang berkaitan dengan proses hukum. Misalnya, evaluasi psikologis bagi pelaku atau korban kriminal sebagai saksi ahli, evaluasi kompetensi untuk hak pengasuhan anak, program asesmen, konsultasi, dan terapi di lembaga permasyarakatan. Hanya dapat dilakukan oleh psikolog. Dalam menjalankan tanggung jawabnya, psikolog harus mendasarkan pada standar pemeriksaan psikologi yang baku sesuai kode etik psikologi yang terkait dengan asesmen dan intervensi. Pada ayat 3 berisi tentang ilmuwan psikologi forensik dalam melakukan kajian atau penelitian yang terkait dengan aspek-aspek psikologis manusia dalam proses hukum wajib memiliki pemahaman terkait dengan sistem hukum di Indonesia dan bekerja berdasarkan kode etik psikologi terutama terkait dengan penelitian. Pasal 58. Tanggung jawab, wewenang, dan hak. 1. Psikologi dan ilmuwan psikologi forensik yang melakukan praktik psikologi forensik sesuai dengan kompetensinya memiliki tanggung jawab membantu proses peradilan pidana dalam kasus yang ditanganinya sehingga tercapai penegakan kebenaran dan keadilan. Dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan, maka psikologi atau ilmuwan psikologi forensik melakukan pekerjaannya dengan berdasarkan asas profesionalitas serta memperhatikan kode etik psikologi. Ayat 2. Psikologi forensik memiliki wewenang memberikan laporan tertulis atau lisan mengenai hasil penemuan forensik atau membuat pernyataan karakter psikologi seseorang hanya sesudah ia melakukan pemeriksaan terhadap pribadi yang bersangkutan
sesuai standar prosedur pemeriksaan psikologi untuk mendukung pernyataan atau kesimpulannya. Bila tidak dilakukan pemeriksaan menyeluruh karena keadaan tidak memungkinkan, psikologi menjelaskan keterbatasan yang ada, serta melakukan langkah-langkah untuk membatasi implikasi dari kesimpulan atau rekomendasi yang dibuatnya. Ayat 3. Psikologi atau ilmuwan psikologi forensik yang dalam menjalankan pekerjaannya di bidang psikologi sudah menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan standar, maka memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari HIMSI jika ia mendapatkan masalah terkait hukum. Pasal 59. Pernyataan sebagai saksi atau saksi ahli. 1. Psikolog dan memberikan kesaksian sebagai saksi ataupun saksi ahli harus bertujuan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan dalam menyusun hasil penemuan psikologi forensik atau membuat pernyataan dari karakter psikologi seseorang berdasarkan standar pemeriksaan psikologi. Yang kedua, bila kemungkinan terjadi konflik antara kebutuhan untuk menyampaikan pendapat dan keharusan mengikuti aturan hukum yang ditetapkan dalam kasus pengadilan psikologi, berusaha menyelesaikan konflik ini dengan menunjukkan komitmen terhadap kode etik dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi konflik dengan cara-cara yang bisa diterima. Bila kemungkinan ada lebih dari satu saksi atau saksi ahli psikolog, maka psikolog harus memegang teguh prinsip hubungan profesional sesuai dengan pasal 19 dalam kode etik. 4. Bila harus menyampaikan kesaksian atau menyampaikan pendapat selaku saksi atau saksi ahli yang melakukan pemeriksaan sejauh memang diizinkan oleh hukum yang berlaku di Indonesia, psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus tetap dapat bersikap profesional dan memberikan pandangan serta menjaga atau meminimalkan terjadinya konflik antara berbagai pihak. 5. Bila terdapat lebih dari satu saksi atau saksi ahli psikologi di dalam pengadilan dan bila kemungkinan terjadi konflik antara psikolog dalam suatu proses pengadilan yang ditangani, maka psikolog dapat meminta HIMSI untuk membantu penyelesaian masalah dengan pemberian kesempatan untuk penyelesaian masalahan berdasarkan standar pemeriksaan psikologi dan kaidah ilmiah psikologi. 6. Bila terdapat lebih dari satu saksi atau saksi ahli yang berasal dari psikolog dan ahli profesi lain dan bila kemungkinan terjadi konflik antara psikolog dengan profesi lain tersebut, maka psikolog dapat meminta HIMSI menyelesaikan masalahnya dengan mendiskusikannya dengan organisasi profesi di mana profesi lain tersebut bernaung. 2. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang menjalin hubungan profesionalitas sebelumnya dengan orang-orang yang menjalani pemeriksaan tidak terhalangi untuk memberikan kesaksian atau menyampaikan pendapatnya selaku saksi ahli yang melakukan pemeriksaan sejauh diizinkan oleh aturan hukum yang berlaku. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus tetap dapat bersikap profesional dan memberikan pandangan serta menjaga untuk meminimalkan terjadinya konflik antar berbagai pihak. Yang ketiga, ilmuwan psikologi dan atau psikolog mempunyai kewajiban untuk memahami dan menjalankan pekerjaannya sesuai dengan kode etik dan penerapannya. Kurang dipahaminya kode etik tidak dapat menjadi alasan untuk mempertahankan diri ketika melakukan kesalahan atau pelanggaran. Berikutnya adalah pasal 61, yaitu pernyataan melalui media terkait dengan psikologi forensik. Psikologi dan atau ilmuwan psikologi yang melakukan layanan psikologi dapat memberikan pernyataan pada publik melalui media dengan mempertimbangkan hal-hal berikut. A. Hanya psikolog yang melakukan pemeriksaan psikologi terhadap kasus hukum yang ditanganinya yang dapat memberikan pernyataan di media tentang kasus tersebut. B. Psikolog dapat membuat pernyataan di media tentang suatu gejala yang terjadi di masyarakat. Jika ia tidak melakukan pemeriksaan psikologis, maka hal ini harus dinyatakan pada media dan pernyataan yang disampaikan bersifat umum dan didasarkan pada kaidah prinsip psikologi sesuai dengan teori dan atau aliran yang diikuti. Pernyataan di media harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat, hak subjek yang diperiksa, seperti asas praduga tak bersalah pada pemeriksaan psikologis pelaku atau hak untuk tidak dipublikasikan, dan telah mempertimbangkan batasan kerahasiaan sesuai dengan pasal 24 Kode Buku Etik ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.